Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah kajian lingkungan hidup. Kami dari kelas A, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Tadulako. Baik, di sini kami akan membahas tentang kasus permasalahan sampah yang berada di Kota Palu. Sebelum saya membahas permasalahan sampah yang ada di Kota Palu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Haimi Sudamara, stambuk A41120038. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang permasalahan sampah yang berada di Kota Palu. Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Selama tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapatkan dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari. Seiring volume sampah yang terus meningkat, Palu menjadi salah satu ibu kota di Indonesia yang bersih masih jauh dari harapan. Apalagi pada penilaian program penghargaan Adipura oleh pemerintah pusat dari tahun 2018, Kota Palu berada di deretan kota sedang terkotor di Indonesia. Kementerian LHK telah meningkatkan standar penilaian Adipura, yaitu dengan menyertakan kebijakan strategi daerah atau Jakstrada pengelolaan sampah. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Palu untuk menghilangkan stigma Palu menjadi kota terkotor. Muhsen, Koordinator Lapangan Pengangkutan Sampah DLH Palu, menuturkan pada tahun 2022 ini, pemerintah kota bersama Kepala Seksi Persampahan masih berupaya untuk membenahi semua data menyangkut persoalan Jakstrada. Dokumen kebijakan pengelolaan sampah menurutnya memang sangat butuh pembaharuan. Pasalnya sudah terlampau lama. Disusun terakhir pada tahun 2016, hal ini harus diperbarui untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah bisa teratasi dengan baik dari luhur ke luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mastra, sambuk A41120015. Selanjutnya tentang kesadaran masyarakat yang masih sangat jauh. Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah menetapkan tempat pembuangan sampah yang terbesar di 45 kelurahan. Walkin DLH mengakui banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan, bahkan dengan seenaknya membuang sampah. Musen mengatakan volume sampah di Kota Palu saat ini memang sangat luar biasa. Masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk membuang sampah pada TPS yang telah disediakan di setiap kelurahan. Belum lagi banyak yang tidak menaati aturan pembuangan sampah dari pukul 18.00 WITA sampai 6.00 WITA. Data itu menurutnya menunjukkan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi, yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di tahun 2019, tiap hari 30% sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai. Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat membawa pulang tak hanya makanan, tapi juga sampah. Permasalahan lanjutnya, salah satu kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumber daya. Aries bilang 38 armada tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus mengangkut sampah di total 245 TPS.
Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaan lain di Indonesia. Dia mengambil contoh di kota Surabaya, yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah. Ia juga mendorong pemerintah kota segera melakukan peremajaan maupun penambahan jumlah pekerja. Yang paling penting, pemerintah kota sudah seharusnya mengkaji sistem untuk mengatasi sampah langsung dari sumbernya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bangun kesadaran kolektif. Di sisi lain, tidak selamanya pemerintah harus menyalahkan masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah. Pasalnya, edukasi terhadap persoalan sampah ini sangat jarang diberikan kepada masyarakat. Harus ada satu diskursus yang dibangun oleh pemerintah karena publik menganggap sampah ini hanya sampah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pemilihan sampah, sehingga semua sampah dicampur adukan menjadi satu, baik sampah organik, sampah non-organik. Hal ini tentu membuat semua jenis sampah terkumpul di tempat pembuangan akhir, yaitu TPA. Oleh sebab itu, edukasi menurutnya menjadi penting untuk mengurangi sampah. Pemkot sudah seharusnya memberi edukasi yang berkelanjutan agar ada keterlibatan antara masyarakat dengan publik luar terjalin dengan baik. Selain itu, pemerintah harus mengajak keterlibatan masyarakat dalam menyusun strategi penanganan sampah. Pasalnya, masyarakat tidak akan mengetahui apabila kebijakan hanya diambil oleh pemerintah sendiri. Mengapa peran ini jadi harus perbaikan sistem atau dengan menekan sistem yang sekarang, tetapi memastikan seluruh perangkat untuk persampahan ini dilakukan dengan baik. Butuh inovasi. Inovasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul angkut buang. Apalagi masyarakat sangat jarang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle. Upaya itu menurutnya sebelumnya telah disarankan dengan membuat aplikasi e-sampah. Pada aplikasi itu nantinya semua masyarakat sudah tahu, termaksud edukasi jenis-jenis sampah diproduksi dan bagaimana cara pengelolaannya. Jadi kelompok rumah tangga harus berpartisipasi melakukan pemilihan sampah, terutama pemerintah. Menurutnya harus mengajak pelaku usaha sebagai salah satu produsen sampah. Berbagai upaya yang setidaknya bisa berpartisipasi menjadikan Palu jadi zero waste. Kalau ada yang berhasil tidak memakai plastik dan diberikan penghargaan menjadi kafe dengan zero waste, dan demikian menilai masih banyak upaya yang harus dibenahi, pemerintah Kota Palu, apalagi untuk mendapatkan penghargaan Adipura, pemerintah harus jelas membuat peta jalan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang semakin membelenggu. Jika tidak dapat diyakinkan, ungkapan untuk pencapaian Adipura hanyalah bualan pemerintah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halisa, stambuk A411200002. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dampak dari membuang sampah sembarangan. Dari kasus yang telah kami ambil, yaitu pencemaran sampah juga banyak memiliki dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. 1. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan. Sampah organik dan sampah anorganik yang dibuang sembarangan. Hal ini membuat lingkungan menjadi bau, kotor, dan tidak terawat, serta membuat banyak orang jadi tidak nyaman. 2. Membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Sampah organik dan sampah anorganik yang dibuang sembarangan, khususnya di kali atau di sungai, yang dapat menyumbat aliran air yang kemudian dapat menyebabkan banjir. 3. Membuang sampah sembarangan menjadi tempat perkembangbiakan serangga, yaitu lalat. Karena lalat lebih suka berkembang biak pada tempat sampah, khususnya sampah organik atau sampah basah. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu salah paham. Nah, salah paham ini muncul akibat sebagian masyarakat mengira bahwa sampah bukanlah suatu permasalahan yang besar. Padahal, seperti yang kita ketahui,
bahwa sampah merupakan suatu permasalahan yang besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. Yang kelima, yaitu bau busuk. Bau busuk terjadi akibat berseraknya sampah yang menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu berbagai macam aktivitas masyarakat di sekelilingnya. Dan yang terakhir, penyakit. Nah, penyakit ini muncul akibat sampah yang sudah berbau dan menimbulkan berbagai macam serangga di sampah tersebut yang menyebabkan penyakit demam berdarah, gangguan pernapasan, dan gatal-gatal. Tidak hanya 3 penyakit ini, adapun berbagai macam penyakit yang timbul karena adanya sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia, stambuk A41120024. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara untuk menangani kasus pembuangan sampah sembarangan di area sungai. Nah, yang pertama yaitu bisa kita pasang spanduk peringatan. Spanduk peringatan ini kita pasang di bagian dekat area sungai agar masyarakat dan pengendara sekitar bisa melihat dan sadar agar tidak membuang sampah secara sembarangan di bagian area sungai. Nah, yang kedua yaitu ban sampah. Cara yang kedua ini, masyarakat perlu mendirikan bank sampah. Mengapa? Agar sampah-sampah yang dikumpulkan tersebut bisa di-store kepada bank sampah. Nah, dan sampah-sampah yang terkumpul bisa didaur ulang kembali untuk menjadi sesuatu yang berguna, seperti membuat tas, dompet, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu perlu adanya tempat pembuangan sampah kolektif. Tempat pembuangan sampah kolektif. Nah, banyak masyarakat yang sudah mempunyai tempat pembuangan sampah namun bingung kemana harus membuang sampah tersebut. Nah, untuk ini perlu adanya tempat pembuangan sampah kolektif, seperti seminggu sekali sampah dikumpulkan dan di-store ke tempat pembuangan sampah kolektif, dan nantinya akan ada truk sampah akan menjemput sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, perlu juga disadari agar tidak membuang sampah sembarangan di area sungai. Kita perlu adakan sosialisasi betapa berdampak buruk ketika kita membuang sampah secara sembarangan di bagian area sungai. Dan selain itu, kita perlu adakan beberapa cara untuk mencegah membuang sampah di bagian area sungai. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.